Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dr. Imam, dokter yang bertugas di klinik pada hari ini ya. Pak, kalau boleh tahu dengan siapa namanya? Jidan Wardana. Saya izin ambil menulis ya. Ya. Bapak Jidan. Usianya Pak? Usianya 22. 22 tahun, laki-laki ya Pak. Untuk tempat tinggalnya Di Ciamis, Ciamis. Bapaknya asli Sunda. Sunda. Oke. Bapak pendidikan akhirnya apa ya? SMA. Bapaknya sudah menikah? Belum. Baik. Berarti sekarang kalau boleh tahu sedang kuliah berarti Pak? Lagi kuliah benar. Baik Bapak, jadi di sini saya akan menanyakan banyak hal ya Pak. Ya boleh dok. Dimana nanti saya harap Bapak menjawab dengan jujur. Kemudian sebelum saya akan menanyakan pertanyaan tersebut, apakah Bapak sudah nyaman di sini? Apakah ada yang ingin Pak minta terlebih dahulu Udah untuk membantu supaya lebih nyaman? nyaman udah depannya. Baik. Kalau begitu Bapak punten ini teh Bapak ada keluhan apa? Ini tangan saya luka-luka dok. Luka semalam. Oh, luka-luka. Kenapa bisa luka ya Pak? Saya pakai gunting. Oh, kalau boleh tahu apa yang membuat Bapak teh sampai ngelakuin itu? Lagi stres dok. Stres. Stresnya kenapa Pak? Gara-gara diajakin pacar saya nikah. Tapi saya udah gak sayang sebenarnya dok. Cuma dipaksa sama orang tua. Yang memaksa itu dari orang tua Bapak atau orang tua pacarnya? Orang tua saya juga, orang tua pacar juga. Pacarnya Bapak juga? Pacar saya juga. Oke. Memaksa banget itu. Resek. Kalau dari Bapak berarti keinginannya itu gak mau untuk menikahinya? Mau, udah gak suka juga. Boleh saya tahu kenapa Bapak? Pacar saya tuh kayak suka ngamuk-ngamuk gitu dong, kayak orang gila perasaan saya. Aneh. Itu kalau untuk ajak nikahnya memang udah dari lama Pak? Sebulan 2 bulan belakang. Oke, kalau dari Bapaknya sendiri hilang rasanya udah dari kapan? Sebulan terakhir dong. Berarti berbarengan itu? Ya. Oke. Kalau respon dari Bapak sendiri gimana? Kan ini suatu hal yang cukup menekan diri Bapak ya, kalau bisa dibilang. Karena baik dari keluarga Bapak, keluarga pacar Bapak, sama pacarnya yang maksa kan untuk segera mungkin nikah. Tapi dari Bapaknya justru nggak mau. Iya. Kalau dari Bapak apa yang Bapak rasa dengan hal itu? Marah banget. Marah. Kalau marah biasanya Bapak ngehandle-nya gimana? Iya dok. Tadi saya melukai diri sendiri. Saya suka dengerin lagu-lagu pasca dokter, tau gak dok? Oh, di hari depresiku dok. Itu kacau banget dok, sambil suka banget sih dok. Tapi setelah Bapak ngelakuin hal itu, emosinya berkurang? Lepas banget itu. Saya suka minum alkohol juga dok. Bapak ngerasa Bapak ada masalah di diri Bapak? Enggak sih, saya ngerasa mana-mana aja diri saya. Kenapa dokter ngomong kayak gitu? Enggak. Kalau dari Bapak ini kan Bapak cukup mendapat tekanan, ditakutkan ada masalah psikis Bapaknya. Mereka yang salah kok, jadi saya yang salah. Oke. Kalau dari keluarga Bapak ada yang dekat nggak sama Bapak atau teman? Nggak ada siapa-siapa saya dok. Jadi kalau Bapak ada masalah ini Bapak nggak cerita ke siapa-siapa? Enggak dok, kalau saya punya teman, cuman saya doang yang bisa lihat dok. Oke. Baik Bapak. Jadi Bapak ada teman yang hanya Bapak yang bisa melihat? Iya, soalnya orang-orang saya kasih tahu nggak ada yang mau lihat katanya. Saya biasa ngobrol sama dia dok. Itu temannya selalu bareng Bapak? Enggak juga sih, malam-malam biasanya. Oke. Kalau boleh tahu emang kalau ngobrol sama temennya gimana Pak? Dia ngerespon baik juga atau gimana? Ini yang suruh lihat dia.
sebenarnya. Kalau dari keluarga berarti nggak ada yang tahu masalah bapak ini? Nggak pernah ngobrol juga. Oke. Kalau dari bapak harapannya apa ke depannya? Harapannya sih saya bisa jauh dari pasangan saya itu sama keluarganya juga. Oke. Bapak tahu nggak kondisi bapak sekarang itu gimana? Yang saya tahu, saya lagi emosi doang sama orang-orang itu. Oke. Baik bapak, jadi dari berbagai macam pertanyaan yang telah saya berikan, kemungkinan bapak ada sedang mengalami gangguan depresi ya pak, karena tekanan yang dari pihak keluarga maupun pacar bapak juga. Mungkin kalau boleh tahu bapak kesini dengan siapa pak? Sendiri. Oke, apakah ada keluarga yang menemani? Berarti nggak ada. Jadi nanti saya akan memberikan obat ya bapak, supaya bapaknya bisa lebih tenang juga. Kemudian saya akan menjadwalkan konsultasi kembali, dan jika memang diperlukan nanti akan saya bantu persiapan konsultasi ke psikolog. Apakah bapak mau? Ya, boleh kalau dirasa perlu. Oke. Baik bapak, mungkin sekian dari saya ya. Apakah ada yang ingin bapak tanyakan terlebih dahulu? Sudah. Sekian dari saya pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak. Perkenalkan saya Dr. Imam, dokter yang bertugas pada hari ini ya. Saya izin untuk identifikasi data diri bapak. Izin sambil menulis ya pak. Boleh. Dengan bapak siapa? Asep dok. Pak Asep. Usianya pak? 55. Laki-laki ya pak. Untuk alamatnya di mana pak? Ciamis dok. Bapaknya orang Sunda. Untuk pendidikan terakhirnya bapak SMA. bapak sudah menikah? Sudah. Oke. Jadi bapak di sini saya akan menyampaikan berita ya bapak pada bapak. Tapi sebelumnya, apakah bapak sudah nyaman? Apakah bapak ada ingin minum air dulu? Ingin menenangkan diri dulu? Aman sih. Baik pak. Jadi dari hasil pemeriksaan fisik dan penunjang yang sudah kita lakukan, ini bapak mengalami gagal ginjal atau gagal ginjal yang kanan. Oh gitu dok. Ya. Sebelumnya, apakah bapak sudah pernah tahu tentang penyakit ini? Yang saya tahu biasa yang kayak gitu udah nggak lama lagi hidupnya dok. Oke. Bapak dapat info dari mana bapak? Dari dengar orang aja sih dok. Kalau berarti bapak tahunya gitu aja. Sebelumnya bapak tahu ada pengobatannya? Nah itu makanya karena nggak ada pengobatannya katanya dok. Oke. Jadi untuk gagal ginjal sendiri itu kan si ginjal bapak tuh udah stop kerja pak. Oh iya. Karena yang kanan jadi masih ada kebantu sama ginjal kiri. Cuman kalau ginjal kirinya kerja sendiri terus-terusan, dia bisa ikut gagal ginjal juga. Jadi di sini ada namanya teknik cuci darah pak. Itu ngebantu meringankan kerja dari si ginjal kiri bapak. Jadi nanti untuk prosedurnya nanti akan ditempatkan jarum di pembuluh darah bapak, baik itu bisa di tangan sama di bagian paha. Nanti sembari darah bapaknya disedot keluar untuk masuk ke mesin hemodialisa atau mesin cuci darah. Baru nanti darah bapak disalurkan kembali ke badan bapak. Nah, untuk jadwal dari pencucian darah itu tergantung dari tingkat keparahannya. Karena ini masih awal dan alhamdulillahnya ginjal kiri bapak sehat. Jadi mungkin untuk seminggu itu kisaran 2-3 kali itu sudah cukup bapak. Dan untuk cuci darah ini kita lakukan seumur hidup bapak, jadi terus menerus sampai ada orang yang mau mendonorkan ginjal untuk bapak. Apakah bapak mengerti? Berarti saya harus sering-sering cuci darahnya tuh dok. Kalau untuk cuci darahnya jadwalnya itu paling 2-3 kali dalam sepekan bapak. Kalau kelewat gitu dok? Kalau kelewat ditakutkan beban kerja dari ginjal kiri bapak itu meningkat.
Itu biayanya besar dok ya? Kalau untuk cuci darah sendiri itu ditanggung sama BPJS Bapak. Oh, Jadi aman. baik dok. Akan tetapi nggak cuma dari cuci darah aja yang ngebantunya, dari kebiasaan hidup Bapak juga harus diperbaiki. Baik. Minumnya teratur, kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, jarang kegiatan fisik, itu juga merokoknya dikurangin, kemudian kegiatan fisiknya bisa ditambahkan. Kalau boleh tahu Bapak kesini dengan siapa? Sama anak dok ada di depan. Jadi untuk keputusan cuci darah ini mau dari Bapak saja atau mau didiskusikan kembali dengan keluarga? Bisa dari saya sendiri Pak. Bisa dari Bapak. Baik, jadi nanti paling akan saya berikan penjadwalannya Bapak untuk melakukan pencucian darah ini. Baik. Kalau dari Bapak sendiri, harapan ke depannya gimana Bapak? Harapannya sih bisa hidup normal sih dok, tapi masih bisa nggak ya kira-kira dok? Hidup normal masih bisa banget Bapak. Hidup normal masih bisa. Masih panjang berarti umur saya. Insya Allah masih panjang. Kan sembari ikhtiar berusaha itu dengan pencucian darah, kemudian memperbaiki pola hidup Bapak dan yakin akan itu Pak. Siap, ya dok, saya yakin dok. Apakah Bapak ada yang ditanyakan? Cukup. Oke. Nanti sembari saya jadwalkan untuk pencucian darah, kita akan melakukan temu konseling kembali. Oke. Bisa jadwalkan juga. Baik. Sekian dari saya, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.